Waras Madinata Sasude. Salam bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Helena Simanunso dari Pendidikan Sejarah dengan NIM 3231121027. Kali ini saya akan membuat reaction sekaligus membahas mengenai pengaruh India dalam bahasa dan khususnya aksara Batak yang memiliki kaitannya dengan bahasa Tamil. Kita juga akan melihat bagaimana pengaruh ini berakar pada kebudayaan masyarakat hingga asal-usul orang Batak. Ini dia dua tulisan aksara. Yang di kiri aksara Batak dan di sebelah kanan aksara India. Wow, ternyata aksara Batak itu bukan sekedar tulisan lokal ya, tapi bagian dari rumpun aksara Brahmi dari India. Saya juga baru tahu bentuk-bentuk hurufnya mirip sekali dengan aksara India Selatan, terutama Tamil kuno. Bayangkan ribuan tahun lalu ada hubungan budaya antara India di tanah Batak lewat perdagangan dan agama, sampai akhirnya sistem tulisan pun ikut masuk. Jadi aksara Batak kita kenal sekarang ini adalah bukti nyata betapa Batak sudah terhubung dengan dunia luar sejak awal. Luar biasa sekali, saya makin bangga kalau ternyata huruf daerah kita itu berakal dari sejarah internasional. Kalau diperhatikan, aksara Batak mirip dengan aksara India Selatan. Ini bukan suatu kebetulan karena penelitian menunjukkan aksara Batak berasal dari turunan Palaka script dari India Selatan, khususnya Tamil Nadu. Ini menandakan adanya hubungan perdagangan dan kebudayaan antara India dengan Batak sejak awal Masehi. Bayangkan di tanah Batak yang jauh dari India sudah terjadi akulturasi budaya melalui aksara. Ini membuktikan bahwa Batak sudah terbuka dengan dunia luar sejak lama. Candi Bahal terletak di Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Dibangun sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Kompleks ini terdiri dari beberapa candi utama. Yang paling terkenal adalah Candi Bahal 1, 2, dan 3. Corak candinya berciri Hindu-Buddha, khususnya Buddha Vajrayana dari India. Candi Bahal Portibi adalah bukti fisik pengaruh Hindu-Buddha di tanah Batak. Kita lihat dan saksikan. Candi Bahal menjadi bukti arkeologis bahwa pedalaman Batak pernah menjadi pusat kebudayaan yang maju dan terhubung dengan India. Candi ini menunjukkan bahwa Batak kuno bukanlah daerah terisolasi. Selain aksara, pengaruh India juga masuk dalam sistem kepercayaan Batak. Misalnya, konsep Debata Tolu, Dewata Trimurti dalam India, Batara Guru Soripada dan Mangala Bulan. Masyarakat Batak Toba percaya akan adanya 3 dunia, yaitu benua atas, benua bujang, dunia tengah, benua tengah, dan dunia bawah, benua toba. Dianggap terinspirasi dari konsep Trimurti Hindu, Brahmana, Wisnu, dan Siwa, yang mirip dengan konsep jiwa dan roh dalam filsafat Hindu-Buddha. Jadi, bukan hanya huruf, tapi sistem kepercayaan masyarakat Batak sangat dipengaruhi oleh India. Sekarang, mari kita lihat persamaan perbandingan antara aksara Tamil kuno dari India Selatan dan aksara Batak dari Sumatera Utara. Jika diperhatikan secara seksama, bentuk huruf-hurufnya memiliki kemiripan yang sangat mencolok. Wow, mirip sekali ya bentuknya. Pasangan ini tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari proses yang sangat panjang, pertukaran budaya dan interaksi antara bangsa. Aksara Batak memang diyakinkan sebagai turunan dari rumpun aksara Brahmi yang berkembang dari India sejak ribuan tahun lalu, kemudian masuk ke Sumatera melalui jalur perdagangan internasional, menyebarkan agama Hindu-Buddha, dan bahkan hubungan politik antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan India. Menariknya lagi, walaupun aksara Batak sudah beradaptasi dengan kebutuhan lokal masyarakat Batak, kita masih bisa lihat dengan jelas jejak asal-usul dari aksara Tamil kuno. Nah, aksara Batak ditulis dengan sistem suku kata, bukan huruf per huruf seperti alfabet Latin. Ini adalah ciri khas dari aksara India. Misalnya huruf ma, na, ta di aksara Batak punya struktur yang menyerupai huruf Tamil. Nah, hal ini memperkuat teori bahwa aksara Batak adalah adaptasi dari sistem Brahmi script yang menyebarkan jalur perdagangan India ke Sumatera.
Ada juga teori yang menyebutkan bahwa nenek moyang Batak sebagian memiliki hubungan dengan migrasi India Selatan. Meskipun Batak termasuk rumpun Austronesia, pengaruh India sangat kuat dalam aksara, agama, dan mitologi. Beberapa penelitian bahkan mengaitkan Batak dengan bangsa Dravida atau Tamil, meski ini masih banyak perdebatan. Tapi jelas, India telah menjadi bagian penting dari sejarah identitas Batak. Wah, menarik sekali ya teori ini. Jadi, orang Batak ternyata tidak murni hanya berasal dari rumpun Austronesia yang datang lewat jalur migrasi dari Taiwan dan Filipina, tapi juga mendapat pengaruh kuat dari India. Kalau kita pikirkan, ini masuk akal karena sejak ribuan tahun lalu, Sumatera sudah menjadi jalur perdagangan internasional. Pedagang, pendeta, bahkan mungkin keluarga bangsawan dari India sudah singgah dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa pengaruh India pada Batak sangat besar, mulai dari aksara hingga identitas masyarakatnya. Jadi, meskipun Batak adalah bagian dari Austronesia, jejak India tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Sebagai generasi muda, kita harus bangga sekaligus menjaga warisan aksara Batak agar tidak punah. Karena aksara Batak ini bukan hanya huruf, tetapi bukti sejarah hubungan antara bangsa sejak ribuan tahun lalu. Horas. Setelah mengetahui sejarah ini, saya bangga sekaligus kagum. Bayangkan, aksara Batak bukan hanya warisan lokal, tapi juga bagian dari jaringan besar peradaban dunia yang berakar dari India. Kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan aksara Batak. Terima kasih, Horas.